Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Herwin. Ya, semoga anak-anak masih tetap semangat, Ya, selalu sehat dalam lindungan Allah dan Amin. tetap semangat belajar meskipun berada di rumah. betul. Ya, pagi ini kita akan belajar matematika mengenai menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan. Apa sih itu menyederhanakan pecahan? Ya, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Paling kecil Ya, berarti sampai tidak bisa disederhanakan dan lagi. Caranya dengan membagi pembilang dan Ya. penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak bisa dikerjakan Kerjakan lagi. lagi. Masih ingat dengan penyebut dan pembilang? Ya, yang Ya. mana yo? Penyebut yang mana? Pembilang yang Pembilang mana? Ya, kalau pembilang itu yang berada pecahan yang berada di yang paling atas ya, Ya, Bu Hermina. bilangannya yang ada di Di atasnya atasnya garis. garis. Ya. Kemudian kalau penyebut itu adalah yang di bawahnya garis. Ya. Oke, berikut. Ini tentunya hal yang baru anak. Iya ya, betul. Ya, bagi anak-anak. Karena di kelas 3 Belum ada ada, ya, Bu ya. Sebetulnya menyederhanakan pecahan itu sama halnya dengan pecahan senilai. ya. Cuma bedanya kalau pecahan senilai kita menjadi semakin besar. Betul. Kalau di menyederhanakan itu kita cari pecahan senilai, tetapi Tapi yang menjadi bilangannya semakin kecil. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke soal ya, Bu Ya, Hermina. kita coba bagaimana itu menyederhanakan Ya, pecahan. ini ada contohnya. Ya, contohnya ada nomor 1, misalnya ada soal tentukan pecahan yang paling sederhana dari bilangan 6 per 12. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Prima, dikerjakannya harus dibagi dengan bilangan pembagi yang sama. Betul. Jadi ketika kita lihat 6 per 12, di sini kuncinya adalah anak-anak harus tahu bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke. Kalau anak-anak sudah hafal perkalian itu mudah. Betul. Tetapi kalau yang mungkin hafalannya masih belum terlalu hafal, Betul. itu kuncinya adalah di bilangan genap dan bilangan ganjil. Masih ingat? Sejak kelas 1 anak-anak sudah menerima mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa itu bilangan genap? Ya, ciri-ciri bilangan genap itu jika satuannya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Nah, itu termasuk bilangan genap. Sedangkan bilangan ganjil itu apa, Bu Prima? Berarti 1. Ya, ciri-cirinya satuannya adalah 1, 3, ya, Bu Hermin, 5, 7, 9. Nah, apa Bu kaitannya? Jika bilangan genap berarti bilangan itu bisa dibagi dengan 2. Betul. Nah, ini untuk yang belum hafal perkalian kuncinya di situ. 6 per 12. Oh, 6. Pembilangnya adalah 6, berarti termasuk bilangan genap. Iya. 12. Genap. Satuannya ini juga satuannya juga 2, berarti juga termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya seperti ini. 6 per 12 seperti pecahan senilai kemarin. Di sebelah kiri tetap ditulis 6 per 12 sebagaimana soalnya. Di sebelah kanannya dibagi dengan bilangan pembagi yang sama. Yaitu di sini kita memakai bilangan 2. Jadi pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Harus sama ya, Bu Hermin? Harus sama, tidak boleh pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 3. Tidak boleh. Ingat, prinsip pecahan itu adalah adil. Jadi 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? Kita lakukan seperti pecahan biasa. 6 seperti perkalian dan pembagian yang biasa. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 dan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6 per 12 kalau dengan bilangan pembagi 2 hasilnya pecahan senilainya adalah 3 per 6. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Masih ada lagi? Masih. Yaitu contohnya adalah dilanjutkan ya, Bu Hermin ya. Karena kan itu belum sederhana sekali. Belum sederhana. Makanya harus dilanjutkan ke berikutnya, yaitu 3 per 6 sama seperti yang tadi yang Bu Hermin jelaskan. 3 per 6 dibagi dengan, karena itu 3
bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil berarti tidak bisa, atau untuk pecahan ini Ya. tidak bisa dibagi Dua. tapi harus dibagi dengan Tiga. 3. Berarti kalau atasnya dibagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. 3. Seperti Nah, itu ya. ya. Hasilnya adalah 1/2. Dua. Apa ini sudah sederhana? Sudah. Karena sudah tidak bisa dibagi Lagi. Biasanya ciri-cirinya itu begini Bu Prima. Ya. Seperti kita lihat di situ pecahannya tertulis 1/2. Ya. Nah, ketika biasanya banyak yang keluarnya seperti ini. Ketika pembilang dan penyebut selisihnya kan cuma 1. Betul. Selisihnya gimana sih Bu? 1 dan Ini 2. 1. Ini bawahnya penyebutnya adalah 2. 2. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Mm-mm. Jadi jika pembilang dan penyebut itu selisihnya cuma 1, itu tandanya sudah pecahan yang paling sederhana. Sederhana, Tetapi oke. tidak selalu demikian. Betul. Ya. Ya, itu untuk melihat apakah itu sudah Sudah sederhana sederhana apa atau belum. belum, ya. Tapi tidak semuanya berlaku begitu. Tidak semua Oke. begitu. Selanjutnya ini sudah ini dengan cara yang pertama ya Bu Hermi. Nah, ada cara lagi. Ada. Yaitu? Sekarang tadi sudah dibagi 2. Kemudian baru dibagi 3. Sekarang kita coba, apakah bisa kalau langsung dibagi 3? Oke, kita coba. Ya. Ya. 6/12 Mm-mm. dibagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3. Berarti Oke. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Empat. Ternyata bisa. Bisa. Apa ini sudah sederhana ya Bu Hermin ya? Belum. Berarti harus dibagi Lagi. yaitu 2/4 sama dengan dibagi 2 ya Bu Hermin ya, Iya. karena atasnya pembilangnya 2 Iya. dan penyebutnya 4. Kebetulan Jadinya dua-duanya adalah bilangan genap. genap. Makanya itu dibagi 2. Ya. Berarti bawahnya juga pembilangnya dibagi 2, penyebutnya Penyebutnya juga juga dibagi dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah, sekarang yang ketiga, masih adakah cara lagi? Ada. Ini untuk anak-anak yang sudah hafal perkalian. Perkalian. Biasanya gini, kok lama sih Bu? Itu loh. Kelamaan itu, Bu. Iya, bisa Bu, lebih cepat Bu. Iya. Masa? Iya, bisa. Dibagi berapa? Kalau yang sudah hafal pasti bisa lebih cepat. Betul. Iya betul, bisa dibagi dengan 6 langsung. Jadi 6/12 dibagi dengan bilangan pembagi 6. 6. Jadi pembilang dibagi 6, 6. penyebut juga dibagi 6. 6. Menjadi berapa? 6 dibagi 6 adalah 1, 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, 1/2. Ada cara lagi Bu Prima. Gini. Ya. Untuk melihatnya, kita lihat bilangan pada soal itu berapa bilangannya? 6/12. Nah, kalau anak-anak pingin cepat, itu bisa dicoba langsung dibagi menurut pembilang. Pembilang ini. Ya, Berarti menurut misalkan di sini ada 6. Ya, Berarti langsung dibagi Bagi 6. Ini 12. Langsung berarti dibagi bagi 6. Ya. Karena atasnya 6, bawahnya juga 6. iya. Oke, Bisa. Contohnya 7/28. Ya. Nah, berarti 7. Coba sih Bu, saya bagi 7. Oh, ternyata bisa. Iya, Lagi betul-betul. misalnya 6/18. Coba bisakah dibagi 6? 6 dibagi 6, 1. 18 dibagi 6, 3. Nah, itu cara cepatnya. Oke. Nah, dari ketiga contoh soal ini dapat kita lihat ternyata tadi semuanya hasilnya sama, Betul. yaitu setengah, setengah, dan setengah. Kembali lagi ya Bu Hermin. Ya. Kita Nah, lihat ya anak-anak. setengah, Ini setengah. ini ini setengah, ini setengah. setengah. Padahal caranya berbeda. Betul. Itulah asiknya matematika. Tidak harus dengan cuma satu cara. Iya, hanya jalan menuju Roma. Kita pasti bisa menerima cara yang bagaimanapun asalkan itu tepat. tepat, Ya, sesuai. sesuai. Ya. Oke, yang berikutnya Bu Hermin. Ya. Ayo kita mencoba ya anak-anak ya. Yang kedua, sederhanakan Maka- pecahan 20/24. Nah, sekarang bilangannya lebih besar lagi. Betul. Menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, ini ada 2 cara kalau nggak salah. Ya, ada 2 cara. Kembali lagi kita lihat. Kalau mau pakai cara cepat, 20 dibagi 24. Oh, katanya Bermin tadi bisa dibagi pembilangnya. Sekarang kita cek, bisakah 24 dibagi 20? Nah, itu yang enggak Bisa, tetapi hasilnya bersisa. sisa. Kan enggak boleh ya Nggak koma ya Bu boleh, Hermin iya, ya. hasilnya Karena ini
pecahan. Jadi hasilnya harus bulat. Betul. Ya, jadi dibagi Kita berapa? Tadi sudah bilangan genap. Berarti Ya. bisa dibagi menjadi 2. 20 dibagi 2, 24 dibagi 2, maka hasilnya adalah 10/12. Apakah sudah sederhana? Belum. Oke, kita bagi lagi. Di sini ada 10/12 ya. 10/12 ini 12. kita bagi berapa ya anak-anak? Iya, kita bagi 2 lagi karena atas dan bawahnya juga genap. Berarti Jadi 10 dibagi 2 12 dibagi 2 sama dengan 5/6. Oke, yang Sekarang berikutnya cara berikutnya untuk yang sudah ahli dan sudah hafal dengan perkalian, maka 20/24 kecil Bu, lama pakai cara yang tadi. Lalu dibagi berapa? Itu loh Bu, bisa dibagi 4. Betul. 20/24 masing-masing dibagi 4. Jadi 20 dibagi 4 dan 24 dibagi 4 hasilnya adalah 5/6. Jadi lebih cepat ya Bu Hermin. Lebih cepat, makanya jangan malas-malas menghafal perkalian. Oke, latihan soal berikutnya. Kita coba bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, sederhanakan pecahan 12/30 menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya. Oke, di sini ada 12/30 sesuai dengan soal ya Bu Hermi. Ya. Oke, kita bagi karena atasnya genap, bawah genap, kita bagi 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Apakah sudah sederhana? Masih belum. Bisa disederhanakan lagi. Dibagi menjadi berapa? Dibagi 2? Tidak bisa. Betul. Kan penyebutnya Kalau 6-nya bisa. 6-nya bisa. 15-nya tidak bisa. Jadi jangan dibagi 2 karena pembaginya harus adil. Lalu bisa dibagi menjadi berapa? Betul, dibagi 3. 6 dibagi 3, 15 dibagi 3 menjadi 2/5. Oke, berikutnya. Cara yang paling cepat sekarang Bu Prima. Oke, 12/30. Kira-kira dibagi berapa? Iya, kalau anak-anak sudah bisa, kita lihat pembilang dan penyebutnya. Ternyata pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi 6 ya Bu Hermi. Iya, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Ya. Sebetulnya anak-anak tidak ada yang sulit dengan materi ini, kuncinya adalah satu. Perkalian dan pembagian harus hafal ya. Dan untuk pembaginya itu bebas, terserah anak-anak. Jadi bukan dari soal yang menentukan, bukan dari Bapak Ibu guru, tetapi kalian sendiri. Yang penting sesuai ya Bu Hermi. Ya. Ya, itulah materi kita hari ini anak-anak mengenai menyederhanakan pecahan. Semoga anak-anak bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Ya, belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya. Jadi, tetap semangat untuk belajar. Betul. Ya. Jangan lupa Like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. untuk channel Hermin Suswati dan Prima Eka Sari. ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.